Sementara itu pemirsa, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menggelar open house Idul Fitri 1446 Hijriah di Baruga Angin Mamiri atau Rumah Jabatan Wali Kota di Makassar, Sulawesi Selatan. Open house ini pemirsa merupakan kali pertama yang dilaksanakan Munafri sejak menjabat sebagai Wali Kota Makassar. Open house dilakukan di Baruga Angin Mamiri atau Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. Selain dihadiri berbagai tamu dari lingkup pemerintahan, open house juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat setempat. Selain menjadi ajang silaturahmi, open house juga diharapkan membangun sinergi antara warga dan pemerintah. Ya, ribuan warga binaan rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pemirsa Senin pagi menggelar salat Id berjamaah di tengah kerinduan yang besar kepada keluarga di rumah. Para warga binaan menyempatkan diri mendoakan rakyat Palestina agar selamat dari serangan Zionis Israel. Salat Idul Fitri 1446 Hijriah digelar di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat Senin pagi. Ribuan warga binaan yang beragama Islam turut serta dalam sholat Id berjamaah yang digelar di halaman rutan. Meski merayakan hari Lebaran tanpa keluarga, namun para warga binaan terlihat cukup kuat dan kusuk saat menjalani setiap gerakan sholat. Sebelum bersalaman, saling memaafkan, para warga binaan menggelar doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina yang kembali diserang tentara Israel. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah berjamaah di Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya, Jakarta. Umat muslim tumpah ruah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Jemaah memenuhi dua ruas jalan di kawasan tersebut. Uniknya di antara dua jalan yang menyatu, di ujungnya berdiri sebuah gereja, GPIB Koinonia. Keunikan ini menggambarkan toleransi dan semangat persatuan umat beragama di Indonesia. Ruas Jalan Matraman, Kelurahan Bali Ester pun ditutup selama berjalannya sholat Id. Sholat Id diimami Ustadz Muhammad Nasbi Al-Hafid dan khotibnya adalah Tamsil Lindrung yang merupakan Wakil Ketua DPD RI. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, Ainus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain anggota keluarga, Presiden dan Wapres juga didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka guna menunaikan sholat Idul Fitri. Mendampingi Presiden yakni putranya Didit Prabowo. Sementara itu, Wapres juga didampingi istri dan anaknya. Tak hanya kepala negara, sederet Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir melaksanakan sholat seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga merupakan imam besar Masjid Istiqlal. Diikuti ribuan jemaah, sholat Idul Fitri pun dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai imam yakni Muhammad Salim Ghazali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alamin. Sementara itu, khotbah Idul Fitri yang disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tolabi Harli, mengedepankan pentingnya solidaritas, kebersamaan, serta menjaga nilai kemanusiaan sebagai implementasi dari ajaran Islam dan Pancasila. Kedermawanan Islam juga memberi pesan tentang sikap empatik yang menjadi instrumen penting dalam membangun soliditas dan solidaritas antar warga negara. Data kuantitatif
tentang capaian pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan The World Giving Index pada tahun 2024 yang lalu. Capaian kebaikan ini tentu saja harus kita kelola dengan baik dan efektif sebagai manifestasi dari komitmen kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana pesan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahu Akbar walillahil hamd. Keadaban publik sejatinya harus terus diikhtiarkan dan dimulai dari individu dan juga keluarga. Pembelajaran selama bulan Ramadan mengajarkan kita untuk membangun kohesivitas di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama, dan juga tadarus bersama. Rahmatullahi wabarakatuh. Usai sholat, Presiden menyapa warga yang menunggunya di area Masjid Istiqlal. Presiden lalu menggelar acara gelar geria atau open house bersama jajarannya dan masyarakat umum di Istana Kepresidenan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta, diantaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Kedermawanan kita selama Ramadan ini semestinya kita lanjutkan lagi 11 bulan ke depan gitu. Lalu dengan keluarga di sini agenda kemana nih Pak kalau boleh tahu? Setelah ini ke rumah Pak Mendagri, dari rumah Pak Mendagri insya Allah ke rumah Pak Zul, Menko Pangan, beberapa menteri yang ada, kemudian juga ke Istana. Setelah Istana kembali ke kampung halaman di Bogor, ya kita bersilaturahmi bersama kerabat Tandai Taulan di rumah di Bogor. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sholat Id di Masjid Istiqlal. Menko AHY memaknai momen Idul Fitri untuk saling bersilaturahmi. Setiap kali kembali ke Masjid Istiqlal ini tentunya ada rasa damai, rasa yang sejuk dan tentunya berbahagia. Tadi bersama Bapak Presiden, kita semua menjalankan sholat Idul Fitri dan juga bersama masyarakat. Mudah-mudahan sekali lagi Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini membawa keberkahan untuk bangsa kita. Bangsa kita diselamatkan dari segala mara bahaya dan tentunya kita bisa melanjutkan segala tugas untuk mencapai cita-cita bersama kita. Sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Fathahillah Kompleks Balai Kota Jakarta Pusat. Rano Karno yang akrab disapa Bang Dul ini tiba di Masjid Fathahillah pada pukul 6:24 waktu Indonesia Barat. Bang Dul mengenakan kemeja koko putih, lengan panjang dengan corak berwarna hitam dan celana panjang serta peci hitam. Kedatangan Bang Dul disambut hangat oleh para jemaah yang datang. Ia pun sempat menyapa para jemaah. Rano berharap agar para warga Jakarta bisa berkumpul dengan keluarganya di kampung halaman saat Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan Pak Gub kirim salam. Terpaksa kami juga membagi posisi. Pak Gub hari ini sholat Istiqlal dan beliau nanti berkunjung ke istana. Saya di sini dan insya Allah jam 11 saya akan berkunjung ke beberapa tokoh dan nanti jam 1 siang ke rumahnya rumah dinas Pak Gub. Apakah nanti akan Oh iya pasti setelah itu jam 10. Ibu bukan open house tapi beliau terima tamu jam 11. Ya kita bersyukur semua berjalan lancar. Alhamdulillah transportasi yang memang kita sediakan untuk mudik gratis berjalan lancar. Juga kebutuhan pokok untuk pangan di Jakarta ini berjalan lancar ya.
Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar sholat Idul Fitri di lapangan Gasibu, Kota Bandung pada Senin pagi. Sholat itu diikuti belasan ribu jemaah serta dilaksanakan secara hikmat. Allahu Akbar. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati area lapangan Gasibu, Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Para jamaah antusias untuk menjalani sholat Id di lapangan Gasibu bersama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Khotbah dipimpin oleh Imam Muda Masjid Pusdai Jawa Barat, Ustadz Imron, dan diimami oleh Ustadz Ahmad Ainun Najib dari Masjid Pusdai. Menurut Gubernur Jawa Barat, pada tahun ini zakat fitrah meningkat hingga 100% dibandingkan tahun lalu. Artinya masyarakat Jawa Barat sudah mulai bisa membangun ekonomi semakin maju dibanding tahun sebelumnya. Ini adalah hal yang sangat baik dan yang paling utama adalah kenaikan pembayaran zakat fitrah, kenaikannya lebih dari 100%. Artinya itu menandakan kesadaran dan kemampuan orang untuk membayar zakat sudah semakin meningkat. Dan kualitas ekonomi kita masih relatif sangat baik. Ini yang harus menjadi catatan penting karena kalau kualitas ekonominya buruk, orang belum tentu juga bisa bayar zakat fitrah. Rencananya, Pemprov Jawa Barat akan melaksanakan open house bagi warga yang hendak bersilaturahmi dengan Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.